Itu yang diributkan, seperti saya contohnya, minimal. Tolong berikan kami daftar barang bukti. Kami minta daftarnya, supaya kami tahu, ada apa sih di daftar. Karena selama ini, setiap kami minta, tidak diberikan. Minta UGM, bahkan 95% dihitamin. Katanya itu dikecualikan. Tapi sebenarnya boleh kan dalam ya boleh dong. berkas-perkara Sekarang itu. begini, mereka ini seperti UGM, KPU. Jadi dari awal itu seperti ada proteksi. Ingat nggak KPU pada waktu itu? Tiba-tiba ngeluarin pengumuman bahwa 16, 17 poin ini tidak boleh dibuka untuk masyarakat. Publik melihat Roy Suryo mengajukan pra-peradilan sementara Dr. Tifa memilih langsung menghadapi sidang pokok perkara. Banyak yang kemudian menilai keduanya mulai berjalan sendiri-sendiri. Benarkah demikian? Apakah sejak awal memang sudah ada kesepakatan bahwa masing-masing akan menempuh strategi hukum yang berbeda? Atau keputusan itu baru diambil belakangan ini? Dengan berkas perkara yang dipisahkan, berarti nanti di persidangan akan sendiri-sendiri dong ya? Dr. Tifa sendiri, Roy Suryo sendiri. Tapi apakah memang berdiri sendiri jadinya tanpa saling melengkapi satu sama lain untuk pembelaannya? Memang begini, mereka ini kan ahlinya beda-beda. Roy Suryo itu kan telematika, ya kan? Sedangkan Bu Tifa kan neuroscience. Neuroscience itu mengevaluasi manusia dan sebagainya. Makanya yang disoroti Dr. Tifa itu bukan ijazah sebenarnya. Dia fokus ke foto. Secara keilmuan dia, foto ini, itu bukan yang sebenarnya menurut pengkajian beliau. Ini bukan sebenarnya. Lah bukan sebenarnya itu kalau mau dibahasakan kasar, palsu gitu. Sebenarnya palsu itu adalah bukan sebenarnya gitu Pak. Nah, itu dia tidak mengikuti yang keseluruhan dan sebagainya, tidak ke situ. Jadi hanya fokus ke yang kemarin itu yang di dakwaan yang kami bingung ya, dakwaan itu merujuk ke bukti link. Ada sidang sebelumnya ya? Bukan di dakwaan kemarin. Di dakwaan kemarin ya. Link ini dan link itu bukan milik Dr. Tifa. Ada puluhan link, Dr. Tifa mungkin cuma 2. Bahkan di situ ya kan salah satunya adalah dialog Dr. Tifa di salah satu TV swasta, ya kan? Itu ada beberapa. Nah ini sebenarnya apa polisi tidak tahu atau jaksa tidak tahu bahwa ini ada aturan. Ini kan produk jurnalistik kan. Lah kalau dialog-dialog seperti ini terus dibawa kan nggak bisa. Karena produk jurnalistik itu kan ada satu step-step kan. Satu harus ada hak jawab ya kalau memang atau hak counter, hak menyanggah dan sebagainya. Kemudian jika dianggap ada pidana itu pun tidak boleh langsung tapi harus disidangkan dulu di etik. Kalau menurut etik bahwa ini tidak pidana baru lanjut. Ini tidak. Semua diterabas. Lah kalau seandainya dianggap dalam pembicaraan dalam pertanyaan-pertanyaan host itu adalah dianggap pidana, perbuatan pidana. Hostnya kena juga dong yang bertanya. Ya kan? Kebayang nggak kalau ini terjadi? Mungkin nggak ada dialog-dialog seperti ini. Kalau kita tidak bendung ini. Kita harus bendung ini. Ini berbahaya juga untuk pers. Apalagi Pak Al-Kathiri dari dakwaan kemarin yang menurut Anda tidak sesuai itu begitu? Tidak jelas. Ini kan sebenarnya dakwaan itu kan yang didakwakan Dr. Tifa. Dengan nomor perkara Dr. Tifa. Tapi di dalamnya itu selalu ada kata Roy Suryo CS. Roy Suryo CS. Seolah Roy Suryo yang didakwa itu. Nggak boleh. Roy Suryo dan kawan-kawan bukan CS. Roy Suryo dan kawan-kawan. Pertanyaan saya, ini sebenarnya dakwaan untuk Roy Suryo atau untuk Dr. Tifa? Kalau dan kawan-kawan itu kan ada 12 orang. Peran dan perbuatannya kan beda-beda. Di dalam hukum itu tidak boleh disamakan. Pencuri ada pemerkosa, tapi unsurnya sama. Nah itu seperti itu kemarin kan. Jadi pasal-pasal yang beda-beda ya, ada 310, ada 433, 44, kemudian pasal IT. Itu semuanya konsiderannya itu sama. Sampai dikata, oke, karena sama maka tidak dibacakan. Kan di dalam hukum itu setiap pasal unsurnya beda. Pencuri sama rampok, jangan sama rampok, pencuri sama teroris contohnya. Ya. Itu beda unsurnya. Tapi itu sama, itu diantaranya. Ya kan? Kemudian ada satu peristiwa yang di Mabes Polri yang belum selesai, ini berdampak. Itu juga kami sebutkan nantinya di dalam
perlawanan kita. Dokter Tifa kemarin dengan tegas masalah ditawari restorasi justice contohnya. Itu ya, itu yang sudah beredar juga tuh. Iya, masalahnya begini. Memang KUHP baru itu, ya kan, untuk kejahatan-kejahatan di bawah 5 tahun, khususnya seperti delik aduan dan sebagainya, itu memang disarankan untuk perdamaian, yang disebut restorasi justice. Itu mulai dari penyidikan, kemudian di kejaksaan, sampai di hakim pun harus menanyakan itu. Tapi tanpa koordinasi dengan kami, spontan dia katakan, apakah Anda mau restorasi justice? Tidak, dengan tegas dijawabnya. Yang menawarkan? Iya, yang menawarkan hakim. Hakim. Jadi di kejaksaan pun juga ditanyakan begitu sebenarnya. Jawabannya tegas, tidak. Apakah Anda mau minta maaf? Tidak. Terus apa yang saya akan melawan? Keren ini klien saya ini. Oke. Nanti pembelaan ya sesaat lagi ya. Bukan, perlawanan. Pembelaan itu atau belakang. Kalau eksepsi ya? dakwaan itu untuk kita counter itu namanya perlawanan. Oke. Di perlawanan, Ya. boleh nggak dibocorin sedikit poin-poin apa saja? Sebenarnya tanpa bocorin begitu saya lihat dakwaan saya sudah terpikir. Ini contohnya apa? Tidak jelas, obscure libel dan sebagainya. Sebenarnya kenapa sih kok sampai jaksa lama dan sebagainya itu, ya kan? Ya. Sampai 1,5 tahun. Sebenarnya jaksa menurut kami kebingungan menentukan pasalnya, ini pasal berapa ini kenanya. Contohnya 310 di KUHP baru, itu KUHP lama, KUHP barunya itu 433, itu sama unsurnya. Sama. Tapi di dalam dua-duanya itu mempunyai 3 ayat. Jadi satu pasal, 310, 4, ada 3 ayat. Salah satu ayat yang ketiga mengatakan, jika demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Ini ada di pasal itu. KUHP yang baru? Baru, bukan KUHP. KUHP yang baru. Baru maupun lama. Dua-duanya sedangkan ada ya? Dokter Tifa dan sebagainya ini, itu kan lagi menganalisa ijazah publik. Berarti untuk siapa? Untuk umum. Oke. Bahkan yang menyatakan bahwa ini terbuka untuk umum, itu keputusan sidang informasi publik KIP. Komisioner mengatakan ini adalah ijazah umum. Tim hukum dari Dokter Tifa sejauh ini masih berkoordinasi dengan pihak Roy Suryo? Kami karena mau fokus, jadi kami tidak berkoordinasi. Tidak koordinasi, karena beda kan. Ada kemungkinan kan kami tidak tahu dakwanya Roy Suryo apa sama apa tidak. Tapi kami menduga karena di dalam dakwanya Tifa selalu mengatakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kawan-kawan itu yang mana? Kawan sepak bola, kawan apa? Satu kesebelasan kawan-kawannya kan kalau sepak bola. Nah kalau ini? itu bahkan berapa Mbak? 12 kan awalnya ada YouTuber, ada ini. Di dalam hukum itu apalagi dakwah itu harus jelas. Yang kalian dakwah itu siapa gitu loh, sebut. Kalau Bu Tifa itu termasuk kelompok dan kawan-kawan berarti kan bersama yang lain. Kan jadi dari situ saja menurut Anda dari dakwaannya sudah nggak benar. Melenceng. Kemudian kemarin kita sempat agak sedikit ada ketegangan itu. Karena pada waktu pelimpahan, ya kan, tahap 2 istilahnya, itu kan pelimpahan. Itu kan kami ditunjukkan berita acara pemeriksaan BAP. Saya tanya sama jaksa di situ, Pak, ini berapa tingginya ya? Dia bilang, ya sekitar 1,5 meter dia bilang. Waktu itu. Kemudian ada satu yang mau kita lihat, depannya itu mau kita lihat. Ngelihat karena terlalu tinggi sampai ditidurkan. Dan yang menidurkan ini 2 orang, kebayang nggak setinggi apa? Tapi pada waktu diberikan pada kami hanya segini. Makanya kami minta berikanlah pada kami selengkapnya karena itu amanat undang-undang. Baik KUHP lama maupun KUHP baru. Jika masuk persidangan, maka apa yang dipunyai oleh jaksa, apa yang dipunyai oleh hakim, apa yang dipunyai oleh kami harus sama. Jadi referensinya sama sehingga pertarungan kita itu fair. Itu yang diributkan seperti saya contohnya. Minimal. Tolong berikan kami daftar barang bukti. Kami minta daftarnya supaya kami tahu ada apa sih di daftar. Karena selama ini setiap kami minta tidak diberikan. Minta UGM bahkan 95% dihitamin. Katanya itu dikecualikan. Tapi sebenarnya boleh kan dalam ya boleh dong. berkas perkara sekarang itu. Begini, mereka ini seperti UGM, KPU. Jadi dari awal itu seperti ada proteksi. Ingat nggak KPU pada waktu itu? Tiba-tiba ngeluarin pengumuman bahwa 16, 17 poin ini tidak boleh dibuka untuk masyarakat. Kan ini kan pelanggaran, baik pelanggaran undang-undang maupun undang-undang dasar. Kan rame waktu itu. Bahkan rame-rame di Nepal dipakai ya orang-orang.
Mari kita nepalkan KPU dan sebagainya. Akhirnya dicabut. Nah, dari sini pun seperti kenapa harus disembunyikan kalau ini memang dokumen publik yang hak masyarakat dan rakyat untuk mengetahui isi dokumen.